Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih? Ya, apa kabar nih anak Iwan 2075 ya? Minggu kemarin kita nggak ketemu virtual karena pas tanggal merah ya, tanggal 17. Oke, hari ini sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan Kak Alia untuk mimpin doa. Kak Alia pimpin doa dulu. Faik ya, Kak Alia pimpin doa. Atau siapa aja deh, boleh. Rehan, yang kameranya pas terbuka. Rehan, pimpin doa Rehan. Rehan apa ya, Bu? Ya, Muhammad Rehan. Pimpin doa. Gimana, Bu? Ya, pimpin doa. Berdoa. Udah belum? Lah, hilang suaranya. Oke. Berdoa, kita berdoa masing-masing ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang pengukuran yang lanjutan. Nanti judulnya konversi satuan. Tapi sebelum ke konversi satuan, Ibu mau menampilkan buku dulu, buku yang sudah kalian, kemarin kan kalian ke sekolah tuh, dipinjemin buku di perpus kan. Nah, ini bukunya Ibu coba buka yang online-nya ya. Bentar. Oke, ini buku. Ini ada yang masih. Oke ya, Ibu share foto buku online-nya ya. Oke. Ini dia bukunya ya. Ini bukunya kalau online-nya seperti ini, yang ini terbaru sih tahun 2020, tapi tetap ini kurikulumnya kurikulum lama, kurikulum 2013. Seperti yang kalian punya juga itu kurikulum 2013, tapi nggak apa-apa, lumayan. Karena yang buku kurikulum 2021 belum keluar dari Kemendikbudnya ya. Sabar, ini makanya cetakannya, ini mah kata pengantar cetakannya 2021. Oke. Nah, ini kita ada di bab pertama. Ini ya. Oke, bab pertama mana ya? Ini dia. Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Nah, ini yang kemarin Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kemarin yang pengukuran 1 dan pengukuran 2 itu tujuannya kalian diajarkan menjadi seorang saintis atau peneliti. Nah, sebentar, ini ada yang baru join. Ibu harus izinkan dulu. Atau saintis. Nah, seorang saintis itu atau disebut dengan ilmuwan. Nah, melalui apa? Metode ilmiah. Semua penelitian melalui metode ilmiah. Nih dia. Kalian bisa baca di buku yang sudah kalian pegang. Oke, nih ya, ini teori tentang metode ilmiahnya. Ya, nih semuanya udah. Nah, terus kemudian ada laboratorium IPA. Nah, ini laboratorium ini sebenarnya kita virtual dulu ya. Laboratorium IPA itu ada alatnya banyak. Nah, ini pasti yang di SD sudah kenal juga. Mungkin kalau di SD nggak selengkap di SMP ya. Kalau di SMP lengkap banget. Di lab IPA kita lengkap. Hanya saja Ibu belum bisa mengajak kalian masuk ke lab IPA sesungguhnya karena kan belum boleh ke sekolah. Tapi dari gambar kan bisa ya mengamati apa saja sih alat-alat yang di lab IPA itu namanya apa saja, bahannya apa, ada yang kaca, ada yang logam, ada yang kayu, ada yang plastik, bermacam-macam bahan ya. Kemudian namanya juga macam-macam kan, ada timbangan, ada alat ukur dan sebagainya, macam-macam ya. Oke, kemudian ini dia. Ada banyak. Kalau ini banyak kaca pun bentuknya ada banyak ya. Namanya juga. Kemudian di dalam laboratorium IPA itu karena ada juga bahan yang
berbahan kaca, ada bahan yang berbahan api, ada yang berbahan alkohol. Nah, makanya di dalam laboratorium IPA pasti ada keselamatan. Nah, cara menjaga keselamatan laboratorium IPA-nya baca dulu sementara. Nanti kalau sudah real ke lab IPA-nya nanti Ibu jelaskan. Sekarang ya. Oke, nih. Kemudian nih ya, gambar ruwet yang terjadi di IPA kalau keselamatannya nggak dijaga seperti ini nih ruwet. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang merancang percobaan sudah. Kemarin kalian sudah Ibu ajarkan merancang percobaan mengukur ruangan atau mengukur yang kecil-kecil kemarin dulu yang satu. Nah ini untuk yang biologinya ya. Kemudian ada istilah-istilahnya, baca aja untuk istilah-istilahnya. Yang Ibu mau, ini prosedurnya dibaca, kan kemarin sudah diajarkan prosedur dalam membuat pengukuran yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran. Pengamatan setelah eksperimen. Oke. Nah, kemarin itu kita sudah mengukur yang kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu jumlahnya, angka-angkanya. Kalau kualitatif itu baik, Bu, baik atau tidak, luas atau lega, nyaman atau tidak, nah itu kualitatif disebutnya. Bentar, Ibu harus mengizinkan dulu. Oke. Nah, ini, nah, kemudian kita masuk ke besarannya. Besaran ada dua macam, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok ada 7, ya, ada panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Itu besaran pokoknya. Nah, dari besaran pokok itu bisa diturunkan banyak macam. Diturunkan menjadi kecepatan, luas, volume, massa jenis, gaya, percepatan, dan yang lain-lainnya masih banyak. Besaran turunan yang bisa diturunkan dari besaran pokok masih banyak. Oke. Kemudian satuan. Satuan kemarin kalian mengukur dengan satuan panjangnya kemarin ya meter, sentimeter, meter persegi, meter kubik. Kemarin itu semua satuan panjang yang kalian. Kemudian ada juga kemarin yang mengukur cairan. Satuan volume berarti kan kalau meter persegi berarti satuan volume, meter persegi satuan luas, meter kubik satuan volume. Nah, kemarin ada juga kan yang mililiter itu berarti satuan volume. Kemudian ada beberapa satuan yang bermacam-macam nih. Ya, ini satuan panjang itu bermacam-macam ya. Dari yang terendah milimeter ke atas naik satu tangga, kenal ya DSD ya, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Kalau naik ke atas dikali 10, kalau turun ke bawah dikali 10, kalau ke atas dibagi 10. Artinya berapa? Bagaimana? 1 kilo berapa hektometer berarti kali 10, berarti 10 hektometer gitu ya. 1 kilo berapa dekameter berarti 100. Kemudian kalau 1 milimeter berapa senti berarti dibagi 10 berarti 1/10 senti. 1/10 senti, angka itu kan angka pecahan ya. Desimalnya menjadi 0,1. 1 bagi 10 kan 0,1 desimalnya. Oke, nanti Ibu tuliskan. Ibu tuliskan di sebelum ini mau mengenalkan umumnya dulu. Oke. Kemudian, nah, teknik pengukuran yang benar, matanya harus lurus, melihat skala. Jadi nggak boleh miring, yang A ini salah, yang C juga salah, yang tepat adalah yang B. Ya, karena yang A nanti jatuhnya miring, yang C juga miring, yang benar yang tegak lurus. Cara membaca skala itu harus tegak lurus. Apa saja, mau penggaris, mau gelas ukur, atau mau termometer, itu yang tegak lurus cara membacanya. Nih, tegak lurus nih ya. Ini gelas ukur, tegak lurus. Kemudian mengukur dalam size. Ini ada LK-nya di dalam buku online yang Ibu punya.
Nanti kalau kalian mau buku online ini, Bu bisa kirimkan linknya, alamatnya ya, alamat linknya. Nah, sekarang nih, uji, nah ini udah langsung soalnya nih, cara menghitungnya ada. Kemudian ini melaporkan, kemarin kan, makanya kemarin Ibu inginkan dalam bentuk video, itu kan laporannya. Nah, karena di sini juga ada keterampilan melaporkan hasil percobaan. Nah, kenapa kemarin tulis datanya, angkanya sampaikan. Nah, itu karena ada penyajian data percobaannya, ini kemudian data dari narasumbernya. Nah, nanti kalau kita ketemu, Ibu akan mengajarkan kalian membuat grafiknya dari angka-angka yang sudah kalian dapat. Kemudian kalian harus bisa menarik kesimpulan. Kemarin kesimpulannya bahwa ruangan ini ideal atau tidak. Nah, itu kan dari kesimpulan berdasarkan datanya sudah kalian kumpulkan atau kalian punya. Nah, ini untuk latihan-latihannya. Oh, ini dia. Melaporkannya lengkap ya, ada tujuan percobaan. Nih, kemarin ada hipotesis, kemudian alat bahannya, ada prosedurnya, kemudian ada datanya, kesimpulannya. Dan terakhir kemarin ada saran-sarannya. Nah, sekarang yang ingin Ibu ajarkan ke kalian, Ibu mau mengajarkan mengkonversi satuan. Oke, Ibu mengajarkannya Ibu pakai Jamboard. Oke. Ini ya. Oke. Pakai Jamboard. Oke. Sudah tampil ya, konversi satuan. Oke, sebentar. Ibu hapus dulu. Siapa? Nih ya. Udah kelihatan di kalian Jamboardnya? Kalau yang nggak disebut berarti sudah masuk nih. Kalau yang disebut, Jamboardnya kelihatan nggak? Bapak cek ulang ya. Halo. Khawatir udah dikirim tapi nggak masuk. Oh, ini Bu. Ini Bu, minimize dulu ya. Haji, pasti belum masuk ya, Dik. Tolong dikirim ulang. Nah, ini Bu, Jamboardnya. Ya, bentar, ini ada yang join dulu. Barusan. Nih ya Jamboardnya ya. Kelihatan nggak Jamboardnya? Ya. Halo. Ya, nanti Bapak ada ini lagi ya. Enggak, Bu. Hitam, Bu. Ya, Enggak kelihatan. kelihatan. Hitam doang, Bu. Anissa. Oh, bentar. Pak Anissa. Oke, bentar ya. Ini karena kalian nggak pakai belajar ID ya, jadinya kalian nggak bisa lihat Jamboard Ibu. Coba harusnya bisa. Baru ya ngirimnya. Kita lihat Jamboard. Muter-muter berarti baru ngirim hari ini. Ini dia Jamboardnya. Kirim ulang ini ya. Nah, kelihatan ya Jamboardnya ya? Iya. Sudah, Bu. Alhamdulillah yang Oke. lancar ya. Ibu sekarang mau mulai. Kalau masih muter-muter, Oke. berarti memang belum masuk ke bapaknya. Nah. nih. Oke, nih. Ibu mau menulis pakai warna biru, merah deh. Oke, ya. Oke, kita konversi tulisan Ibu agak jelek ya karena ini online. Konversi satuan. Oke, tadi Ibu sudah bertanya 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Oke, berapa? 1000 meter. Oke, 1000 meter ya. 1000 meter, Bu. Oke, 1000 meter. Oke, Ibu ganti angkanya menjadi 1 dikali 10 pangkat 3. Ada yang bingung? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya, oke ya. Berarti nolnya kan 1, 2, 3. Makanya 1 dikali 10 pangkat 3. Sekarang Ibu pindahkan di sini. 1 kali 10 pangkat 3 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, sekarang Ibu bentar. Sekarang Ibu geser sedikit. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau di sini 1 meter, Muhammad Rizky. berapa kilometerkah? Rizky, udah masuk belum tugasnya? Bentar, ada yang join lagi. Di catatan Bapak belum ada. Nah, coba. Kalau Sekarang, ini coba dicek. kalau pertanyaannya 1 meter, berapa kilokah tadi? Berarti 1 1 per 1000. per 1000. Oke.
Oke, 1/1000. Oke. Rafli Ramdan. Kemudian Ibu ini dulu. Ibu geser layarnya. Oke. Tadi 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer. Nah, Ibu naikkan ke atas ya. 1 meter sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kilometer. Siapa yang bingung? Tiara Rasalina. Siapa yang bingung? Karena ini kan naik. Enggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Oke. Nah, ini terus kemudian Ibu desimalkan. 0,120 nolnya ada angka 1 kilometer. Ada ya. Siapa yang bingung? Terakhir, Nggak ada yang bingung? Purwanto. Wahyu. Enggak ada, Bu. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang bingung. Lanjut. Kalau ini angkanya Ibu ganti 10 Juga sudah masuk. meter. Cuma kayaknya belum Berapa bisa kilometer kah? Tanda di Bapak baru dicentang saja. Dikirim lagi Berarti ya. 0,001 dikali 10. Ini kita coret, ini kita coret. Centang, tapi kayaknya belum 0,01. Iya, pinter sekali. Digeser dulu layarnya. Berarti 10 meter sama dengan 0,01 kilometer. Atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 kilometer. Ini 10 meter. Boleh nggak Ibu tulis begini? Jadi pada kesempatan hari ini ya khusus yang penjas karena penjas adalah mata pelajaran berpraktek ya yang Ibu kasih angkanya ya. Bentar. ada di keterampilan 1, ada di praktek ya Nah. untuk Bapak sangat mengutamakan kegiatan sorry, praktek. coret. Kalau pelajaran Sorry, yang lain coret. GC yang berbanyak ya. Kalau Bapak GC-nya Ya. 60-40 1 kali 10 pangkat 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Sampai sini siapa yang bingung? Kerja perbandingan yang 4 kali Inilah pentingnya satuan. tatap muka, Nah, 2 kali tugas oke. praktek, Dari sini terlihat 1 kali angkanya GC. sama sepertinya. Pengetahuan. 1 kali 10 pangkat 2 positif. Ciri khas. Di sini 1 kali 10 pangkat min 2 negatif. Yaitu banyak Satuannya di sini meter, di sini kilometer. Inilah pentingnya angka. Ini angka ini, konversi angka ini, dan inilah pentingnya satuan. Di sini satuannya meter, di sini satuannya kilometer. Ini pentingnya kita harus bisa mengkonversi satuan. Oke, sekarang masih di satuan panjang. Sekarang kalau satuannya luas, oke, 1 meter persegi sama dengan berapa? Oh Ibu, gedein aja deh, takut kalian bingung. 1 kilometer persegi, ya. Nah, berapa meter persegi? Ayo, bingung nggak? 1 kilometer persegi, oke. Kita jabarkan. Ini berarti berasal dari 1 kilometer dikali 1 kilometer. Nanti ini berarti meter persegi. Ya, atau kalau mau ini dijabarkan juga bisa. Oke, sebentar. Ibu jabarkan lagi. Nih, berarti kan tadi 1 kilometer dikali 1 kilometer sama dengan meter dikali meter. Oke, berarti ini berarti kan 1 kilometer persegi sama dengan berapa meter tadi? 1000 ya? 1000. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Ini meter, ini meter. Berarti 1 kilometer persegi sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. Kali pangkat itu ditambahkan.
10 pangkat 6 meter persegi. Kalau ini dijabarkan, berarti ini 10 pangkat 6. Ya, ini berasal dari 10 pangkat 3, sorry. Ini atau ibu-ibu ini dah, ibu angkanya aja ya, ibu angkaan. Ibu angka, rubah angka. Kenapa 3? Berarti ini berasal dari 1000 meter dikali 1000 meter. Sama dengan 1000 kali 1000 berapa? 1 juta kan? Kan? Oke. 1 juta nih. Nah, meter persegi. Nah, ini kan 3, ini 3, makanya 6. 10 pangkat 6 meter persegi. Sama kan? Nah, sekarang kalau kita balik sekarang di sini 10 pangkat 6 meter persegi sama dengan 1 kilometer persegi. Ya, nah sekarang kalau ibu kasih angka nih sekarang, kalau ini angkanya menjadi kalau 2 kilometer persegi jadi berapa meter persegi? Nah, ini tanda tanya nih ya, jadi kamu tanda tanya. Nah, kira-kira bagaimana? Gampang, tinggal pindahkan saja angkanya 2 dikali 10 pangkat 6 meter persegi. Kan ini berasal dari 2 kali 1. Sekaligus dalam satu kegiatan. Ya kan? 2 kali 1 kilometer persegi. Udah, 1 kilometer perseginya 10 kali 6. 2-nya 2. Udah, ini dapat 2 kilometer persegi. Berarti kalau diangkakan berapa? 2 juta. Nah, meter persegi sama dengan 2 kilometer persegi. Nah, sekarang kalau ibu balik nih sekarang. Ibu senang nih bolak-balik. Sekarang ibu balik. Tadi 2 kilometer persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Nah, sekarang kalau di sininya 0,2 kilometer persegi, berapa meter persegi kah? Ayo. Ini tanda tanya ya, ini ya. Ada tanda tanya apa? 200 bukan, Bu? Nah, ini tinggal pindahin aja. Ini akan sama dengan apa? Ya 0,2. 0,2 dikali 10 pangkat 6. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nolnya berkurang 1 aja. Ya kan? Ini udah ke belakang 1, ini berkurang 1. Bukan 200, jadi 0,2 kilometer persegi sama dengan 2 kali 10 kali 5 meter persegi. Oh, siapa yang bingung? Ini satuan luas. Oke, sekarang satu lagi. Sekarang satuan volume. Makin seru nih kalau volume. Kemarin kan kamu punya angka berapa tuh? Jangan kilometer deh. 10 meter kubik. Berapa sentimeter kubik? Nah, oke, jabarkan saja. Ini berarti 10 meter dikali 10 meter. Tulisannya Ibu gede banget ya, nggak apa-apa. 10 meter sama dengan sentimeter pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kali 10 berapa? Ini 100, ini 1000. Ya kan? Berarti sama dengan berarti 10 meter kubik sama dengan 1000 sentimeter kubik. Benar nggak? Nah, bagus. Kalau belum kebayang, Salah ya? silakan buka 10 YouTube. meter ke meter ke senti berapa sih? 2, Bu. 3, Bu. Oh iya, 3.
kurang 1. Maksudnya ini Bu ngitung ininya dulu nih. Ini ngitung yang 10-nya ini dulu. Belum ke sentimeter, sorry. Belum ke sentimeter. Belum ke sini. Ini cara ngitungnya maksudnya. Karena minggu depan, ya, silakan. Nah, ini baru nanti kita kaliin. Ini. Nah, ini sorry. Ini belum. Nah, ini baru kita kaliin. Berarti ini dikali. Jadi gini nih maksudnya. 10 pentepnya pakai pensil. Nih. Pensilnya mana? Nah. Kita ganti warna dulu. Oke. Arti Ibu layarnya Bu. Nah, tadi kita mulai. 10 meter kali 10 meter kali 10 meter sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, ini berarti 10 dikali 100 ya? Ya kan? Ini 100 cm kan? Ya kan? Ini kan berapa? 1000 ya? Ini 1000. Nah, artinya 10 meter itu 10 meter itu 1 meter itu, oh ini kegedean kali ya. Coba kalau kita angkanya 1 aja deh. Sorry, kegedean. Ya kamu nggak bingung. Ini angkanya 1 aja. Kita coba angkanya 1. Dan nggak gede-gede kayak ruangannya 10 kali 10 kan gede banget tuh. 10 meter, tingginya 10 meter ini kita ngitung gedung itu nanti jatuhnya. Kegedean. Kita kecil aja. Nah, sekarang kita kecil. Nah, gitu. Nah, ini berasal dari nih 1 meter kubik berapa sentimeter kubik. Nah, gini aja. Jangan gede-gede. Berarti ini 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, kan ini berarti 100 centimeter dikali 100 centimeter dikali 100 centimeter. Berapa? 100 dikali 100 kali 100 berarti ini dikali ini 10.000. 10.000 dikali 100 berapa? 1 juta ya? Nolnya 6 ya? Oke, nah berarti sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Ini sama dengannya. Karena kalau tadi kegedean, Ibu juga bingung kalau kegedean. Nanti jadi gitu, apa itu ya? Bayangin, panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter, tingginya 10 meter. Rumah aja kan tingginya paling cuma 3 meter. Berarti ini gedung 3 lantai nih berarti. Terus panjang 10 meter. Ya berarti ini ruang kantor atau ruang kantor 3 lantai setengah. Sekarang kita Ibu tulis ulang. Berarti 1 meter pangkat 3 berapa sentimeter pangkat 3 tadi, berarti hitungnya kan 100 cm dikali 100 cm dikali 100 cm sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Jadi 1 meter kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 centimeter kubik. Nah, kalau angkanya kecil kan cakep nih. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ini kita baru konversi satuan panjang dari panjang 1 dimensi, panjang 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti luas, dan 3 dimensi yaitu volume. 1 dimensi itu berarti cuma 1 sisi gitu ya, panjang atau lebar atau tinggi saja, itu disebut 1 dimensi. Kemudian 2 dimensi berarti panjang ada lebar, itu 2 dimensi. Kemudian kalau yang 3 dimensi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, itu 3 dimensi. Oke, adakah yang mau bertanya?
Sampai di sini siapa yang mau Jadi bertanya? anak-anak sekalian, pertama Oke. kali Kita belum ini, menghitung sekali lagi, satuan tugasnya massa, segera satuan dikumpulkan. cair belum, Tugas satu, atau yang gas belum kita kemudian hitung. tugas dua boleh mulai Ayo. dikerjakan. Sekarang coba kalau satu lagi kita hitung satuan satuan massa. Satuan massa. Setelah kita ulangan harian, bukan satu. Satuan massa kan kilogram. Demikian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Anak tangganya kamu apalah ya, ini gram. mudah-mudahan Berapa gram 1 kilo? Ada yang ingat? 1 kilo? Turun berapa tangga? 3 kali 3 tangga ya, berarti 1000. 1000 gram. Oke. Ya. Ada nggak ingat satuan ons? Berapa ons? 1 kilogram? Silakan yang mau lab buat persiapan pelajaran yang lain. Halo? Tapi kalau masih ada waktu luang silakan. Nggak ada tahu, nggak ada yang tahu nih satuan ons. Channel ini. Ayo, berapa ons? Kalau mau bertanya juga, Nggak tahu. Oh nggak tahu ya, oke. Berarti nanti cari di Mbah Google satu ons itu berapa? Saya nggak tahu ya. Nah, udah kita pakai satuan yang standar internasional ya, gram. Oke. Ini ibu balik lagi. Ibu balik kalau berarti 1 gram berapa kilo? Berapa kilo 1 gram? 1/1000 kan? Sama kayak tadi. 10 pangkat min 3 kilogram. Sama kan? Nah, karena kita ibu mau angkanya agak spesial Angkanya spesial 2,75. Oke. Kilogram. Berapa gram? Oh, asik nih. Ayo. Berarti kita hitung gampang aja. 2,75 dikali 1000. Ya kan? Gram. Berapa? 2.750 gram. Nah, ibu cuma mau maju mundurin angka nih sekarang. Kalau yang di atas kan 2,75 kali 1000 gram. Atau kalau mau dibuat bilangan baku menjadi 2,75 dikali 10 pangkat 3 gram. Nah, oke, udah mulai main yang asik nih. Nah, ibu pindahkan lagi layarnya. 2,75 kali 10 pangkat 3 gram. Ya. Oke. Sekarang ibu maunya kalau 27,5 pangkatnya jadi berapa? Ayo. Kalau angkanya komanya 2,75 bukan Bu? Ibu maunya 27,5. Kalau angka pertamanya 2,75 kali 10 pangkat 3. Ibu pengennya sekarang 27,5. 10-nya pangkatnya berapa? Cara menghitungnya, kalau komanya mundur ke belakang, karena ini angkanya positif, angka pangkat positif ini akan menjadi mengecil 1. Jadi 2. Nah, gitu. Ya, kalau ini ibu mundurin lagi, 275, mundur lagi. Berarti pangkatnya hilang 1 lagi, tinggal pangkat 1. Kalau kita kalikan kan sama hasilnya. Tuh. Nah, oke, sekarang ibu mau maju sekarang. Ibu maunya maju, nggak mau mundur. Kalau tadi kan mundur. Nah, ini asalnya. Ibu sekarang maunya maju. Sorry. Nah, maunya maju menjadi 0,275. Nah, panahnya maju, berarti komanya maju nih. Dari di belakang 2 menjadi di depan 2. Nah, angka yang dipangkat jadi berapa? 2. Ini kalau 2,75 dengan 0,275 besar mana? 2,75. Oke, lebih besar 2,75. Berarti
pangkat ini juga akan menjadi besar atau menjadi semakin kecil di sininya nanti. Ini Kecil. angka, tak dulu dengerin. Angka 0,275 ini kan mengecil nih, semakin kecil dari 2,75. Nah, berarti kalau ini semakin kecil, angka pangkatnya harus semakin besar. Berarti ini pangkat 4. Oh, kan ini makin kecil. Ini harus makin besar. Kalau tadi Ibu mundurin 27,5, Ibu mundurin, pangkatnya kan jadi kecil. Nah, itu hukumnya. Jadi kalau yang angka depannya makin kecil, karena ini pangkat positif harus makin besar. Kalau angka depannya makin besar, pangkatnya positifnya harus makin kecil. Itu deh. Ibu mundurin lagi. 0,0275 sekarang. Pangkatnya jadi berapa? Ayo. Pangkatnya jadi berapa? 10 pangkat 5. Oke, pinter banget. 10 pangkat 5 gram. Oke, sip, pinter banget. Oke, asik kan? Sudah mulai menghitung, mulai asik. Nah, ini sayangnya Ibu menghitungnya virtual. Kalau menghitungnya langsung di kelas mah, Ibu akan meminta kalian maju satu persatu untuk menghitung gitu. Ibu beri angka, kalian hitung ke depan gitu. Jadi biar Ibu tahu persis kalian sampai di mana sih pemahaman mengubah-ubah satuan. Ini yang disebut dengan konversi satuan atau merubah-rubah satuan. Ini baru satu dimensi nih. Ini satu dimensi kilogram. Ya. Tapi karena ini satuan massa ada nggak sih Ibu? Satuan massa itu dimensinya 2 gram kali gram, nggak ada. Masa ada gram persegi? Nggak ada. Karena kan satuan massa, bukan satuan panjang. Kalau satuan panjang itu ada 3 dimensi. Ada panjang, ada luas, ada volume. Tapi kalau satuan massa ya hanya satu dimensi saja. Seperti itu. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Asik kan? Ibu pakai pakai jembot, tapi alat tulis ibu pakai pentet. Ibu pakai pentet alat tulisnya ya. Ini kalau pengen tahu pentetnya seperti apa sih, pentet Bu Wiwi, pentetnya seperti ini nih. Pentet Ibu. Nih. Pentetnya sebesar ini. Sebesar ini pentetnya. Ini 10 in. 10 in. Pentetnya Ibu 10 in. Oke. Pensilnya mah, pulpennya mah seperti ini nih pulpennya. Oke. Nah, ini sengaja membeli pentet ini sejak pandemi, sejak mengajar via online daring, karena Ibu IPA, Ibu nggak mungkin menerangkan menghitung itu hanya omong-omong saja, nggak mungkin, tanpa menghitung nggak mungkin, makanya semua guru IPA sepakat membeli pentet. Lumayan, harganya lumayan. 1,2 JT lumayan waktu membeli. Jadi semua guru IPA punya di SMP Negeri 2 Cibinong. Kemudian virus membeli pentet ini merembet kemana-mana. Guru matematika juga semua punya akhirnya. Karena matematika sama dengan IPA kan, lebih banyak lagi hitungannya matematika. Kemudian guru bahasa juga ternyata pada tertarik juga ya, guru bahasa juga ikut membeli. Karena guru bahasa kan mau mengajarkan cara membuat paragraf segala macam kan, ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar, cara menulisnya itu juga ternyata butuh keterampilan khusus. Mereka kalian harus bisa itu, sehingga guru bahasa pun juga ikut membeli pentet. Jadi asik nih, SMP Negeri 2 Cibinong sebagian besar guru sains, guru matematika itu memakai, dan guru bahasa itu memakai pentet. Gak apa-apa, mahal-mahal dikit demi anak-anak. Ayo, adakah yang mau bertanya? Ini sudah 42 menit nih kita belajar. Asik kan? Asik. Nah, nanti pekerjaan apa yang harus kalian lakukan? Nanti Ibu akan share di classroom soal-soal konversi satuan. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di buku tulis, ditulis cara menghitungnya. Terus melaporkannya seperti apa?
kok Ibu jadi kayak kepengen kayak guru-guru yang lain ya? Guru-guru yang lain itu buku tulisnya dikumpulkan ke sekolah. Ya kan? Tugasnya dikumpulkan ke sekolah melalui Bapak Satpam. Nanti di Satpam dikirimkan ke Ibu. Jadi nanti akan Ibu share tugasnya melalui Classroom, tetapi mengumpulkan tugasnya bukan ke Classroom, tetapi berupa buku, bukan kertas, bukan diketik, bukan buku ditulis tangan, disampul, diberi nama dan kelas, dikumpulkan ke sekolah melalui Pak Satpam. Nanti akan Ibu periksa, Ibu akan kembalikan lagi ke Pak Satpam. Kalau Ibu sudah kembalikan, nanti Ibu akan informasikan kapan harus mengambil ke Pak Satpam. Atau mengambil ke ruang guru atau mengambil ke lab IT yang biasa Ibu simpan gitu juga bisa. Nanti Ibu informasikan ya. Seperti itu untuk yang tugas konversi satuan, karena Ibu ingin kalian benar-benar menulis cara menghitungnya seperti itu. Ya, adakah yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya sekarang open kamera, screenshot kehadiran jangan lupa, karena presensi membutuhkan screenshot wajah kalian. Ya, nggak apa-apa. Rambutnya berantakan, rapiin dulu lah, kan senang kalau difoto rapi, ganteng, cantik. Oke, kalau yang pakai hijab mah nggak usah, nggak kelihatan juga rambutnya berantakan ya. Itu enaknya buat yang pakai hijab kayak Ibu juga. Enggak lah, tapi kan Ibu rapi. Oke, Ibu juga mau men-screenshot untuk dokumentasi Ibu ya. Oke. Nah, 1, 2, 3. Enggak. Oke. Oke. Sampai di sini kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Silakan, boleh, siapa aja. Ayo. Tadi yang memimpin doa malu-malu, akhirnya Ibu juga yang memimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Pasti dah, ngumpet-ngumpet kalau diminta tolong memimpin doa dah. Harusnya bangga loh, diminta tolong memimpin doa. Ayo, Beril. Ibu, kameranya pas ngeliat Beril nih. Beril tolong dipimpin doa ya. Oke. Ayo Beril, mic-nya di-on-kan dulu. Siap. Siap, berdoa dimulai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap, oke, mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng dari 75. Jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Presentasi di GC ya, di GC. Oke, silakan kalau mau live silakan. Ya di Classroom ya, itu daftar hadirnya di Classroom. Oke, terima kasih, bye-bye semuanya. Bye, terima kasih. Makasih Aulia Salsabila. Ya, sama. Oke, Ibu tutup ya. Ibu tutup.